Hai, ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Masih dari perjalanan 10 hari keliling Indochina, jalan darat dari Thailand, Kamboja, sampai ke Vietnam. Sabtu 8 Juli 2017, kita masih di Siem Reap dong. Ini kota wisata utama di negara Kamboja. Pagi harinya kita udah muter-muter Angkor Wat, Candi Bayon, sama Taprom. Nah, pulang dari sana, kita langsung naik tuk-tuk lagi yang udah kita charter seharian menuju Museum Perang. Perang itu buat masyarakat Kamboja itu meninggalkan bekas yang dalam banget. Kayaknya mereka trauma banget sama perang itu. Karena salah satu penyebab tertinggalnya negara ini adalah yaitu akibat perang yang berkepanjangan. Mulai dari perang sama negara tetangga gitu ya, sama Vietnam, sampai mereka juga ada perang saudara yang korbannya tuh banyak banget kan. Terus usai perang, negara ini tuh sempat dikuasai oleh rezim komunis. Jutaan orang itu dibantai waktu itu, terutama kaum minoritas ya. Sementara saat rezim itu berkuasa juga ada satu kebijakan yang membuat rakyatnya kelaparan gitu kan. Jadi gara-gara kelaparan ini hingga menimbulkan kematian sampai ribuan orang. Itu di tahun 70-an ya. Pokoknya berat lah kayaknya tuh hidup warga Kamboja waktu itu. Karena itulah Museum Perang di Kamboja nih termasuk di Siem Reap ini ya, selalu mengingatkan akan masa lalu mereka yang kelam gitu dan berharap jangan sampai ada kejadian lagi. Ya bayangin aja ya, tahun 90-an aja itu mereka masih ada sisa-sisa rezim komunis yang gerilya gitu kan. Jadi kebayang kenapa negara ini jadi kayak terlambat gitu buat majunya. Di Museum Perang ini masih ada banyak sisa-sisa senjata, kendaraan militer, sama beragam amunisi. Ada juga foto-foto saat perang di masa lalu. Siem Reap di tahun 2017 memang hampir nggak punya tempat menarik lain selain Angkor Wat. Itu yang jadi pusat daya tarik turis dunia tuh ke sana. Nggak kebayang deh kalau nggak punya Angkor Wat, jangan-jangan orang juga orang dari luar negeri males sekali kesini ya. Karena itulah setelah dari Angkor Wat, pilihan kita akhirnya jatuh ke Museum Perang ini. Ini Mr. Seng yang supir tuk-tuk kita yang setia nganter kemana-mana. Itu mulai dari jemput kita turun dari bis waktu baru sampai di Siem Reap, sampai tadi pagi dia tuh subuh-subuh udah jemput ke hotel. Usai jalan-jalan, kita balik lagi ke kampung muslim untuk makan. Ada Cambodian Muslim restoran di sana. Pokoknya di kampung muslim itu yang tempat kita nginep, di belakang hotel tempat kita nginep itu yang ada di situ kita pengen cobain satu-satu. Ini hari terakhir kita di Siem Reap, makanya sempetin jalan lagi sore di kawasan Old Market. Kenapa sore-sore kita main ke sini? Itu sekalian drop bagasi ke tempat nanti malam kita naik bus gitu kan. Lokasinya emang deketan. Jadi kalau urusan bagasi udah selesai, kita tinggal main kemana-mana. Nanti malam kan kita berangkat tuh ke Phnom Penh gitu. Dan ternyata ada tontonan seru nih gitu. Jadi ada orang-orang sini yang main kayak gaya-gayanya ada mirip-miripnya sama sepak takraw, tapi nggak pakai bola gitu. Lebih mirip yang mereka tendang-tendang itu lebih mirip ke kok yang main bulu tangkis. Lumayan ya, nonton beginian bisa jadi hiburan. Keanu aja senang tuh nontonnya.
Di deket sini di Old Market ini banyak sih, banyak yang bisa kita lihat, banyak yang bisa kita apa ya, banyak yang bisa kita cobain. Salah satunya adalah terapikan. Di Indonesia juga ada ya, tapi ya lumayan lah, mumpung di sini kaki udah capek jalan-jalan mulu kerjanya tiap hari, makanya sengaja diterapi di sini. Ya biar Kiana sama Lana nggak bosen lah diajak jalan terus sama mama papanya jalan kaki terus kemana-mana. Cemplungin gede. Oh, udah banyak banget ikan yang makan. Coba lah. Sambil nunggu naik bus malam, kita ngelewatin tempat yang namanya Pub Street. Ini restoran dan kafe yang berjajar di kanan kiri jalan. Kalau mau makan malam di sini aman lah, maksudnya banyak lah pilihannya. Dibandingin Bangla Road di Phuket gitu kan, tempat ini jauh lebih aman, jauh lebih apa ya, ngajak anak kecil tuh lebih friendly lah gitu. Tempat ini gitu, nggak kayak Red Light District waktu kita di Phuket sana. Jam 11 malam kita udah ada di atas bus Giant Ibis yang akan membawa kita ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja tuh akhirnya. Ini jenisnya sleeper bus ya, jadi emang ditakdirkan buat tidur di dalamnya. Karena di dalam bus itu yang tersedia adalah ranjang tingkat kayak gini nih. Seru deh. Ada tempat duduk. Paling enak sih kita pilih tidur di bagian atas ya, jadi nggak ngeliatin orang tidur di atas kita kalau yang pas bagian bawah. Nanti pas mau masuk dikasih kresek sama awak bus buat naruh sandal atau sepatu kita biar ditaruh di atas tempat tidur, di atas kasur. Di atas kepala kita itu ada colokan buat ngecharge gadget. Dan bus ini juga dilengkapi sama wifi. Wah, keren banget lah pokoknya. Emang buat perjalanan jauh gitu kan, bisa buat terbahan dan pas jalannya juga malam. Jadi kita kayak semacam hotel berjalan ya bus ini. Sambil tidur sambil nyampe ke tujuan. Tonight, on behalf of Johnny Biz, we would like to extend our profound thanks to you for choosing traveling with us. And on the bus, have a toilet at the back. You can use the time. And the bus have a 5-1 username. Kiano seneng banget, Lana juga naik bus ini tuh. Kita kayak beneran kayak mainan deh. Ini kan pengalaman baru ya naik sleeper bus, belum pernah sebelumnya. Ranjangnya sendiri ada yang double dan ada yang single gitu. Kebetulan karena kita berempat, jadi kan pas ya dua-dua. Kalau yang sendirian ya males juga kan kalau misalkan seranjang sama orang yang nggak dikenal, makanya ada yang single tuh. Kayak kursi bus gitulah kan, ada misalnya yang 2-1 tempat duduknya, yang satu sendiri, yang dua bisa buat sebelah-sebelahan. Sampai Phnom Penh itu abis subuh dan langsung check-in di hotel yang udah kita pesan sebelumnya. Begitu sampai kita lanjut tidur karena kan masih capek juga ya perjalanan gitu, meskipun di bis juga tiduran tapi kan sampainya juga emang masih gelap juga hari itu. Siang sekitar jam 2 mulai deh kita menjelajah Phnom Penh. Tidurnya udah pules, udah cukup gitu kan, waktunya kita ngeliat-liat nih kayak gimana sih ibu kota Kamboja. Tempat pertama yang didatengin karena deket sama hotel, yakni Museum Nasional. Mirip ya sama di Indonesia, namanya Museum Nasional. Kalau di sana bahasanya National Museum.
Isinya ya mirip juga sih kayak museum kita di sini, ada artefak-artefak peninggalan sejarah Kamboja gitu. Nah, kalau kita liatin tuh koleksinya ya mirip-mirip lah sama Angkor Wat yang kita kunjungin kemarin di Siem Reap. Nggak lama di sini karena anak-anak tentu saja bosan ngelihat koleksi-koleksi gini, mereka bingung mau ngapain lagi. Terus ya udah, kita keliling kota jalan kaki, masuk deh ke Royal Palace alias Istana Kerajaan. Deket kok. Pokoknya semua yang kita jalanin di Phnom Penh ini di Kamboja itu semuanya wisata jalan kaki. Kamboja ini sampai sekarang bentuk negaranya adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya itu raja, sementara kalau pemerintahannya yang mimpin Perdana Menteri, gitulah kira-kira. Dan kita kaget juga, ternyata hari Minggu ya banyak juga pengunjung yang ke istana. Dan yang datang tuh bukan cuman kirain turis mancanegara, enggak loh. Orang lokal juga wisatanya ke istana gitu, kalau dilihat-lihat dari penampakannya ya. Emang sih kalau masuk ke sini tuh wisatanya biasalah, kalau buat wisatawan lokal harganya murah gitu kan, buat wisatawan asing dimahalin sedikit. Tapi buat kita kayaknya perasaan waktu itu juga masih affordable lah, nggak yang sampai mahal-mahal banget. Kita juga ngelihat serombongan biksu yang juga datang ke sini. Nah, kalau buat para biksu ini, istana tuh salah satu lokasi ziarah karena memang ada tempel ya, ada pagoda di dalamnya gitu. Jadi mereka selain jalan-jalan juga ziarah. Ya seru aja sih ngasih pengalaman ke anak-anak buat ngeliat-liat istana yang masih ada rajanya. Kalau Indonesia kan ada memang istana, tapi kan kita bukan dipimpin sama raja gitu. Salah satu ruang yang menarik dan menjadi perhatian pengunjung ya, ini kayak daya tarik utamanya adalah namanya Throne Hall. Ini digunakan raja saat menerima tamu dan menggelar upacara keagamaan. Di dalamnya dikasih tahu nih, ada singgasana dan perabot berlapis emas. Cuman nggak bisa difoto karena emang nggak boleh gitu. Jadi kalau mau masuk kita mesti lepas sepatu, lepas alas kaki, terus handphone mesti dimatiin kameranya. Kamera SLR juga nggak boleh ngambil gambar gitulah kira-kira. Intinya nggak boleh di dalam tuh nggak boleh direkam gitu. Bangunan lain yang selain Throne Hall ini yang menarik perhatian adalah Pagoda Silver. Kita cuma lihat dari luar aja. Kalau kita mau keluar ada pintu keluarnya beda sama tempat kita masuk di bagian belakang tuh ya. Ternyata di bagian belakang ini ada pojok tempat pertunjukan musik tradisional Kamboja. Pengunjung boleh kasih uang ke mereka sukarela. Keluar Royal Palace, kita lanjut jalan kaki menjelajah sekitar pusat kota. Banyak burung, Ministry of Justice apa mbak? Nah, begitu keluar pintu belakang, di jalannya ternyata ada banyak merpati gitu. Ini sih kesenangan anak-anak yang main sama merpati gitu kan. Ya banyak juga keluarga-keluarga yang lain gitu kan ngajak anak-anaknya buat ya ini main sama merpati ini. Banyak banget. Banyak banget merpatinya.
Wisata jalan kaki keliling Phnom Penh ini cukup menyenangkan ya, karena kan murah meriah. Di ujung jalan juga ketemu tempat lain namanya Royal Park. Ini kayak alun-alun mungkin ya kalau dibilang di bahasa Indonesiain. Soalnya itu kayak taman di depan, kayak taman umum gitu kan. Terus ya deket sama istana, kelihatan tuh istana dari Royal Park ini. Ya, habisnya lagi pasir. Itu. Ya, habisnya lagi jalan-jalan piknik. Banyak banget yang piknik beneran, ya ampun, seru banget ya ngelihatnya. Jajanannya juga banyak gitu, merakyat lah jajanannya. Terus orang-orang juga bisa duduk di mana aja, mereka gelar tikar gitu aja di mana gitu. Masih kelihatan sederhana semua, padahal ini pusat kota loh ya. Dolar Amerika. Emang itu satu dolar, emang itu dolar Amerika. Bukan dolar Kamboja. Dolar Kamboja. Royal Park ini selain juga kita bisa ngeliat istana dari sini, juga berhadapan langsung sama Sisawat Kue. Ini kawasan pinggir sungai yang jadi tempat favorit para wisatawan. Kalau mau jalan-jalan pinggir sungai gitu kan, datang di Phnom Penh ini, datang ke Sisawat Kue. Ini terkenal banget. Tinggal nyebrang dari Royal Park, terus udah kayak tentu sungai gede banget. Deh, bis kita deh. Ada yang buat naik nggak? Wah, kapannya ada kebun. Sungai yang berhadapan sama Sisawat Kue ini adalah pertemuan Sungai Mekong sama Tonle Sap namanya. Yang kita lihat sih seru karena di atas di sungai itu banyak ada river cruise gitu kan, lalu lalang di atas sungai. Duh, kalau tahu ya ada river cruise kayak gini, kita bakal nyobain kali. Maksudnya bakal nyari tempat di mana kita bisa naik cruise-nya. Seru sih, gimana ya, menikmati senja gitu kan, makan dinner di atas perahu.
Ya banyak juga yang nongkrong-nongkrong di pinggir sungai kayak gini ya. Tapi ada juga aneh, ada yang ngejar ikan malahan. Kata tuh emang dia pencariannya nyari ikan apa iseng aja. Ada juga ikan ya, masih kelihatan kecil-kecil sih kayaknya dapetnya. Sungai Mekong itu menjadi salah satu ikon wilayah Indochina ya. Kalau negara ASEAN aja ada 5 yang dilewatin sama Sungai Mekong ini. Selain Kamboja ada Myanmar, ada Laos, ada Vietnam, ada juga Thailand. Plus satu lagi, Sungai Mekong juga melalui Cina gitu. Wah, dapatnya banyak tuh, Pak. Zaman nonton film perang Vietnam buatan Amerika, dulu kan sering ya perang-perang Vietnam itu dijadiin film gitu. Sungai Mekong tuh jadi kayak terkenal karena sering dijadiin latar peristiwa di film itu gitu. Nonton Rambo gitu, pasti ada deh adegan dia lewatin Sungai Mekong. Ada burung itu. Kasih sedikit. Dari Sisawat Kue lanjut ya wisata jalan kaki. Ini ada tujuannya yaitu mengkonfirmasi keberangkatan bus kami besok ke Vietnam. Gitu sih, itu meminimalisir kita ketinggalan bus sebenarnya. Ya, alhamdulillah konfirmasi lancar. Besok tinggal datang ke tempat yang mereka tunjuk untuk naik busnya. Disediain shuttle lagi. Jadi mereka nanya kita nginep di mana, kita kasih tahu hotel kita, nanti mereka jemput buat sampai ke tempat naik bis. Malam harinya kita sempat ke Phnom Penh Night Market, terus lihat-lihat sama belanja oleh-oleh. Ini seru lah kalau ngeliat-liat pasar malam gitu kan. Night Market ini situ-situ aja sih tempatnya, nggak jauh dari Sisawat Kue dan Royal Palace. Dan untungnya hotel kita emang di pusat kota banget, jadi kemana-mana kita nggak perlu naik kendaraan lagi. Paginya Papa Herwin sempetin jalan-jalan lihat-lihat pusat kota. Sementara Mama dan anak-anak tinggal di hotel aja, mesti siap-siap gitu kan. Karena jam 7:30 shuttle-nya akan jemput kita menuju tempat kita berangkat nanti naik bus Mekong Express. Ternyata dekat hotel juga ada Independence Monument. Terus sempat lihat juga ada Central Market. Ini hari terakhir kita di Kamboja. Cuma sebentar-sebentar memang ya di tiap kota gitu kan, maksimal di 2 hari gitu. Karena banyak tempat banget yang mau kita lihat dalam waktu 10 hari kita cutinya. Pagi ini kita ada di Phnom Penh, insya Allah sorenya akan tiba di Ho Chi Minh, ibu kota Vietnam. Udah beda negara lagi. Ikuti terus ya trip jalan darat ini. Assalamualaikum. Service Phnom to Ho Chi Minh City. Now departing from Phnom Penh bus station, go to Ho Chi Minh City.